seorang perempuan yang mengaku kalau dirinya gemar bersetubuh dengan jenazah. Wanita ini memang mengidap nekrofilia atau kelainan perilaku seksual di mana ia mendapatkan kepuasan setelah berhubungan badan dengan mayat. Dan dari segi medis dijelaskan juga kalau mayat itu sudah tidak mungkin lagi melakukan hubungan badan secara normal. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sempat viral pada masanya. Tentang seorang perempuan yang mengaku kalau dirinya gemar bersetubuh dengan jenazah. Gara-gara ini, si perempuan sempat berurusan dengan pihak yang berwenang. Karena si perempuan ini sempat hamil. Dan bayi yang ia kandung diketahui merupakan bayi dari salah satu mayat yang pernah ia setubuhi. Wanita ini memang mengidap nekrofilia atau kelainan perilaku seksual di mana ia mendapatkan kepuasan setelah berhubungan badan dengan mayat. Selama ini si wanita mencoba menutupi kelainannya. Wanita ini bekerja di sebuah kamar jenazah. Dan suatu hari, wanita ini diminta untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas di mana korbannya adalah seorang laki-laki. Pada saat si wanita ini sedang memandikan mayat si laki-laki, ia merasakan ada dorongan seksual yang sangat kuat. Dan bahkan menurut keterangan si wanita ini, pada saat ia membasuh badan si laki-laki ini, ia merasa kalau tubuh si laki-laki ini merespon seperti ya manusia yang masih hidup. Dan didorong oleh rasa nafsu seksual yang tinggi, si perempuan ini pun menyetubuhi mayat laki-laki tersebut. Dari pengakuan si wanita, mayat si laki-laki ini masih mempunyai fungsi seksual yang normal, sebagaimana manusia yang masih hidup. Dan setelah kejadian itu, beberapa minggu sesudahnya, si wanita ini merasakan ada perubahan di tubuhnya. Ia pun kemudian berkonsultasi pada dokter, dan saat itu dokter mengatakan si wanita ini positif hamil. Waktu mendengar keterangan dari dokter, si wanita ini sangat kaget. Ia pun menceritakan ketika ia menyetubuhi mayat korban kecelakaan lalu lintas pada sang dokter. Sang dokter ini benar-benar syok. Dan sang dokter melaporkan si wanita ini ke pihak yang berwenang. Akhirnya si wanita ini pun ditangkap dan ia mengakui seluruh perbuatannya. Ketika keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas tadi diberitahu, mereka benar-benar marah dan mereka ingin kalau sampai terbukti si wanita tadi telah melakukan hal tidak senonoh pada anggota keluarga mereka yang sudah meninggal dunia, wanita tadi harus dihukum seberat-beratnya. Dan ketika dilakukan investigasi lebih lanjut, si pelaku ini kemudian mengaku kalau ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal tidak senonoh pada mayat yang ia tangani di kamar jenazah.
Ia sudah bekerja di kamar jenazah tersebut selama kurang lebih 2 tahun. Dan katanya ia sudah berhubungan badan dengan lebih dari 60 mayat yang usianya antara 17 tahun sampai 70 tahun. Tapi selama ini, kata si pelaku, belum ada jenazah yang bereaksi seperti mayat laki-laki tadi. Akhirnya, si wanita ini memilih untuk mempertahankan kehamilannya sampai bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, pihak yang berwenang pun melakukan tes DNA. Setelah sebelumnya, mereka melakukan penggalian kubur terhadap jenazah si laki-laki tadi. Mereka mengambil sampel untuk pembanding DNA dan dibandingkan dengan bayi si perempuan tadi. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Bayi yang lahir dari rahim wanita tadi terbukti adalah anak si korban kecelakaan tadi. Berita yang menyebar dengan cepat di internet ini benar-benar membuat heboh. Berita ini terdengar sangat meyakinkan, apalagi ditambah dengan foto seorang wanita yang dikatakan sebagai foto sang tersangka. Banyak sekali orang yang berkomentar dan semuanya merasa jijik dan marah pada sang pelaku. Tapi benar nggak ini bisa terjadi? Setelah dilakukan penelusuran, diketahui kalau berita tersebut itu nggak pernah ditayangkan di situs berita resmi. Hanya ada satu situs berita yang tidak resmi yang pernah memuat berita tersebut. Kemudian dilakukan analisis dan penelusuran lebih lanjut lagi terkait foto siapa yang ada di artikel berita itu. Dan akhirnya diketahui kalau foto tersebut memang adalah foto yang diambil oleh pihak yang berwenang pada saat sedang menangani satu kasus kriminal. Tapi wanita yang ada di foto tersebut itu bukan si pengurus kamar jenazah tadi. Ia terlibat kasus, tapi kasusnya beda. Namanya pun juga beda. Foto yang diklaim sebagai si petugas kamar jenazah yang mengidap nekrofilia tadi adalah foto seorang wanita yang terlibat kasus obat-obatan ilegal. Dan dari segi medis dijelaskan juga kalau mayat itu sudah tidak mungkin lagi melakukan hubungan badan secara normal. Yang namanya mayat yang masuk ke dalam kamar jenazah itu pasti sudah benar-benar mati. Baik sistem saraf, pembuluh darah, atau pernafasannya, semua sudah berhenti berfungsi. Tapi kasus mengenai seorang wanita yang hamil dari sel sperma suaminya yang sudah meninggal dunia itu benar-benar ada dan pernah dimuat di jurnal kedokteran. Jadi ada sepasang suami istri yang belum lama menikah ketika si suaminya ini kemudian didiagnosis dengan penyakit yang berat. Penyakitnya ini kemungkinannya sangat kecil untuk sembuh dan semakin lama tubuh suaminya ini semakin lemah sampai ia nggak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Padahal sebelumnya mereka berdua ini sedang program hamil karena mereka ingin punya momongan. Setelah si suaminya ini merasa
kalau usianya tidak akan lama lagi. Sang suami berkata kepada sang istri, kalau nanti setelah ia meninggal dunia dan sang istri mau mengambil sel sperma suaminya untuk kemudian melakukan program bayi tabung walau tanpa suaminya, sang suami sudah memberi izin. Karena saat itu misalkan mereka mau mengikuti program bayi tabung, kondisi fisik suaminya nggak memungkinkan untuk mengeluarkan sel sperma tadi. Dan sang suami akhirnya memberi izin, nanti setelah saya meninggal dunia pun nggak apa-apa. Dengan begini, kan kita sudah punya anak. Dan ada bagian dari diri saya yang tetap hidup di diri anak ini. Proses pengambilan sel sperma tadi dinamakan post-mortem sperm retrieval. Sang suami kemudian menandatangani surat persetujuan tertulis, dan setelah ia meninggal dunia, sang istri pun melaksanakan amanah dari suaminya tadi. Dan program bayi tabung tersebut berhasil. Sang istri pun masih bisa mengandung anak dari suaminya, dan anaknya lahir sehat. Meskipun demikian, proses ini belum bisa diterapkan di seluruh dunia karena masih menjadi pertentangan di beberapa negara, khususnya terkait etika. Cerita pertama tadi memang sangat menghebohkan, tapi ketika dilakukan cross-check, ternyata terbukti itu berita bohong atau hoax. Dari sini kita belajar untuk enggak menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan, apalagi dari internet. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.